Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berharap jika saudara dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada video berikut ini akan menyajikan kisah dari Nabi Adam alaihi salam dan Siti Hawa. Bagaimana kisahnya? Simak pada video berikut ini. Setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan bumi beserta dengan isinya, dan Allah juga telah menciptakan para malaikat. Malaikat ialah sejenis makhluk halus yang diciptakan untuk beribadah kepada Allah dan sebagai perantara antara Zat yang Maha Kuasa dengan hamba-hamba terutama para rasul dan nabinya. Maka tibalah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menciptakan sejenis makhluk lain yang akan menghuni dan mengisi bumi, untuk memeliharanya dan menikmati tumbuh-tumbuhan, mengelola kekayaan yang terpendam di dalamnya, dan berkembang biak turun-temurun sepanjang masa yang telah ditakdirkan baginya. Awalnya para malaikat ketika diberitahukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak setuju akan kehendaknya menciptakan makhluk lain itu. Mereka khawatir kalau makhluk tersebut akan membuat kegaduhan di atas bumi. Malaikat berkata kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Wahai Tuhan kami, buat apa Engkau menciptakan makhluk lain selain kami, padahal kami selalu bertasbih dan bertahmid, melakukan ibadah dan mengagungkan nama-Mu tanpa henti-hentinya, sedang makhluk yang Engkau akan ciptakan dan turunkan ke bumi itu, niscaya akan bertengkar satu dengan yang lain, dan saling bunuh-membunuh, berebutan menguasai kekayaan alam yang terlihat di atasnya dan terpendam di dalamnya. Sehingga akan terjadilah kerusakan dan kehancuran di atas bumi yang Engkau ciptakan itu." Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman untuk menghilangkan kekhawatiran para malaikat itu. "Aku mengetahui apa yang kamu tidak ketahui dan aku sendirilah yang mengetahui hikmat penguasaan Bani Adam atas bumiku. Bila aku telah menciptakannya dan meniupkan roh kepadanya, bersujudlah kamu di hadapan makhluk baru itu. Sebagai penghormatan dan bukan sebagai sujud ibadah, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang hambanya beribadah kepada sesama makhluknya. Kemudian diciptakanlah Adam oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari segumpal tanah liat kering dan lumpur hitam yang berbentuk. Setelah disempurnakan bentuknya ditiupkanlah roh ciptaan Tuhan ke dalamnya dan berdirilah ia tegak menjadi manusia yang sempurna. Sesuai dari perintah Allah tersebut, para malaikat bersujud kepada Adam sebagai penghormatan baginya. Tetapi makhluk Allah yang bernama Iblis membangkang dan enggan mematuhi perintah Allah, seperti para malaikat yang lain, yang segera bersujud di hadapan Adam sebagai penghormatan bagi makhluk Allah yang akan diberi amanat menguasai bumi dengan segala apa yang hidup dan tumbuh di atasnya serta yang terpendam di dalamnya. Iblis merasa dirinya lebih mulia, lebih utama dan lebih agung dari Adam, karena ia diciptakan dari unsur api, sedangkan Adam dari tanah dan lumpur. Kebanggaannya inilah yang menjadikan ia sombong dan merasa rendah untuk bersujud menghormati Adam seperti para malaikat yang lain, walaupun diperintah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuhan bertanya kepada Iblis, "Apakah yang mencegahmu sujud menghormati sesuatu yang telah aku ciptakan dengan tanganku?" Iblis menjawab, "Aku lebih mulia dan lebih unggul dari dia. Engkau ciptakan aku dari api sedangkan ia dari lumpur." Karena kesombongan dan pembangkangannya tidak mau mengikuti perintah Allah untuk sujud, maka Allah menghukum Iblis dengan mengusir dari syurga dan mengeluarkannya dari barisan malaikat dengan disertai kutukan dan laknat yang akan melekat pada dirinya hingga hari kiamat. Di samping itu ia dinyatakan sebagai penghuni neraka. Iblis dengan sombongnya menerima dengan baik hukuman Tuhan itu, dan ia hanya mohon agar kepadanya diberi kesempatan untuk hidup kekal hingga hari kebangkitan kembali di hari kiamat. Allah meluluskan permohonannya dan ditangguhkanlah ia sampai hari kebangkitan. Karena kesombongannya itu ia tidak berterima kasih dan bersyukur atas pemberian jaminan itu, bahkan sebaliknya ia mengancam akan menyesatkan Adam, sebagai sebab terusirnya dia dari syurga dan dikeluarkannya dari barisan malaikat, dan akan mendatangi anak-anak keturunannya dari segala sudut untuk membujuk mereka meninggalkan jalan yang lurus dan bersamanya menempuh jalan yang sesat, serta mengajak mereka melakukan maksiat dan hal-hal yang terlarang. Menggoda mereka supaya melalaikan perintah-perintah agama dan mempengaruhi mereka agar tidak bersyukur dan beramal soleh. Kemudian Allah berfirman kepada Iblis yang terkutuk itu, "Pergilah engkau bersama pengikut-pengikutmu yang semuanya akan menjadi isi neraka jahanam dan bahan bakar neraka."
Engkau tidak akan berdaya menyesatkan hamba-hambaku yang telah beriman kepadaku dengan sepenuh hatinya dan memiliki akidah yang mantap, yang tidak akan tergoyah oleh rayuanmu. Walaupun engkau menggunakan segala kepandaianmu menghasut dan memfitnah. Setelah iblis diusir oleh Allah, Adam diberi tempat oleh Allah di surga dan baginya diciptakanlah Hawa untuk mendampinginya dan menjadi teman hidupnya. Untuk menghilangkan rasa kesepiannya dan melengkapi keperluan fitrahnya untuk mengembangkan keturunan. Menurut cerita para ulama, Hawa diciptakan oleh Allah dari salah satu tulang rusuk Adam yang di sebelah kiri di waktu ia masih tidur. Sehingga ketika ia terjaga, ia melihat Hawa sudah berada di sampingnya. Ia ditanya oleh malaikat, "Wahai Adam, apa dan siapakah makhluk yang berada di sampingmu itu?" Berkatalah Adam, "Seorang perempuan." Sesuai dengan fitrah yang telah diilhamkan oleh Allah kepadanya. "Siapa namanya?" tanya malaikat lagi. "Hawa," jawab Adam. "Untuk apa Tuhan menciptakan makhluk ini?" tanya malaikat lagi. Adam menjawab, "Untuk mendampingiku, memberi kebahagiaan bagiku dan mengisi keperluan hidupku sesuai dengan kehendak Allah." Allah berpesan kepada Adam, "Tinggallah engkau bersama istrimu di surga, rasakanlah kenikmatan yang berlimpah-limpah di dalamnya, nikmati dan makanlah buah-buahan yang lezat yang terdapat di dalamnya sepuas hatimu, dan sekehendak nafsumu. Kamu tidak akan mengalami atau merasa lapar, dahaga ataupun letih selama kamu berada di dalamnya. Akan tetapi aku ingatkan, janganlah makan buah dari pohon ini yang akan menyebabkan kamu celaka, dan termasuk orang-orang yang zalim. Ketahuilah bahwa iblis itu adalah musuhmu dan musuh istrimu, ia akan berusaha membujuk kamu, dan menyeret kamu keluar dari surga sehingga hilanglah kebahagiaan yang kamu sedang nikmat ini." Sesuai dengan ancaman yang diucapkan ketika diusir oleh Allah dari surga akibat pembangkangannya, dan terdorong pula oleh rasa iri hati dan dengki terhadap Adam, yang menjadi sebab sampai ia terkutuk dan terlaknat selama-lamanya, dan tersingkir dari singgasana kebesarannya. Iblis mulai menunjukkan rancangan penyesatannya kepada Adam dan Hawa yang sedang hidup berdua di surga yang tentram, damai dan bahagia. Dalam firman Allah surat Al-A'raf ayat 20-22, syaitan membisikkan pikiran jahat kepada keduanya untuk menampakkan kepada keduanya apa yang tertutup dari mereka yaitu auratnya, dan syaitan berkata, "Tuhan kamu tidak melarangmu untuk mendekati pohon ini, melainkan supaya kamu berdua tidak menjadi malaikat atau tidak menjadi orang-orang yang kekal dalam surga." Dan dia, syaitan, bersumpah kepada keduanya, "Sesungguhnya saya adalah termasuk orang yang memberi nasihat kepada kamu berdua." Maka syaitan membujuk keduanya untuk memakan buah itu dengan tipu daya. Sehingga pada akhirnya termakanlah bujukan yang halus itu oleh Adam dan Hawa dan dilanggarlah larangan Tuhan. Allah mencela perbuatan mereka itu dan berfirman, "Tidakkah aku mencegah kamu mendekati pohon itu dan memakan dari buahnya, dan tidakkah aku telah ingatkan kepadamu bahwa syaitan itu adalah musuhmu yang nyata?" Mendengar firman Allah itu sadarlah ia bahwa mereka telah melanggar perintah dari Allah, dan bahwa mereka telah melakukan suatu kesalahan dan dosa besar, seraya menyesal. Berkatalah mereka, "Wahai Tuhan kami telah menganiaya diri kami sendiri dan telah melanggar perintah-Mu karena terkena bujukan iblis. Ampunilah dosa kami karena niscaya kami akan tergolong orang-orang yang rugi bila Engkau tidak mengampuni dan mengasihi kami." Allah telah menerima taubat Adam dan Hawa serta mengampuni perbuatan yang telah mereka lakukan. Hal ini telah melegakan dada mereka dan menghilangkan rasa sedih. Akibat kelalaian peringatan Tuhan tentang iblis sehingga terjerumus menjadi mangsa bujukan dan rayuannya yang manis namun beracun itu. Akan tetapi Allah telah menentukan dalam takdirnya apa yang tidak terlintas dalam hati dan tidak terfikirkan oleh mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menentukan dalam takdirnya bahwa bumi yang penuh dengan kekayaan untuk dikelolanya, akan dikuasai kepada manusia keturunan Adam. Dan memerintahkan Adam dan Hawa turun ke bumi sebagai benih pertama dari hamba-hambanya yang bernama manusia itu. Berfirmanlah Allah kepada mereka, "Turunlah kamu ke bumi, sebagian daripada kamu menjadi musuh bagi sebagian yang lain, kamu dapat tinggal tetap dan hidup di sana sampai waktu yang telah ditentukan." Quran Surat Al-A'raf ayat 22-25. Nabi Adam dan Hawa tidak diturunkan pada tempat yang sama. Nabi Adam diturunkan di puncak Bukit Sri Pada di daerah Sri Lanka.
Sedangkan Hawa diturunkan di daerah Arab. Mereka berdua bingung dan sedih karena diturunkan terpisah. Namun, Adam dan Hawa yakin satu sama lainnya akan saling bertemu lagi. Lalu setelah 40 hari mereka pun dipertemukan kembali oleh Allah di Jabal Rahmah. Nabi Adam dan Hawa memulai kehidupan baru sebagai manusia biasa. Diceritakan mereka diturunkan ke bumi dengan membawa dosa atas ketidaktaatannya di surga. Disebutkan pula Allah menghukum Adam akan bersusah payah untuk mencari nafkah. Sedangkan Hawa dihukum akan merasakan sakit pada saat melahirkan anak-anak. Kemudian Adam mulai belajar cara bercocok tanam serta cara bertahan hidup di bumi, dan atas izin Allah mereka juga melahirkan anak, dan Allah memperlihatkan kuasanya dengan memberikan anak-anak yang kembar setiap Hawa melahirkan. Dan anak cucunya Adamlah yang pada akhirnya menjadi manusia yang akan berkelompok-kelompok menjadi suku-suku dan bangsa-bangsa di mana yang satu menjadi musuh yang lain saling bunuh-membunuh, aniaya menganiaya dan tindas menindas. Sehingga dari waktu ke waktu Allah mengutus nabi-nabinya dan rasul-rasulnya memimpin hamba-hambanya ke jalan yang lurus penuh damai dan kasih sayang, serta jalan menuju kepada redanya dan kebahagiaan manusia di dunia dan akhirat. Semoga Allah menjauhkan kita dari sifat-sifat tercela ini dan dari godaan syaitan yang terkutuk. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyajian informasi yang saya berikan. Karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.